Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nilu Putu Ayu Sri Damayanti, NIM P071242190013, dari Program Studi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan, Poltekkes Denpasar. Di sini kita akan membahas mengenai nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian nilai, penyerapan atau pembentukan nilai, nilai personal dan nilai luhur, kebijakan dan nilai-nilai, pertimbangan nilai-nilai, serta standar perilaku, etika, dan kualitas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian nilai. Apa sih itu nilai? Nilai merupakan suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan tentang suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai penyerapan atau pembentukan nilai. Yang termuat dalam etika, hati nurani, bahwa manusia mempunyai kesadaran yang terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab. Yang kedua, nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang baik, sedangkan norma merupakan aturan-aturan yang menyertai nilai. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas, terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek. Lalu amoral dan immoral. Moral merupakan kebaikan, sedangkan immoral pertentangan dari moral. Dan terakhir, moral dan agama. Dasar dari tingkah laku moral adalah agama itu sendiri. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai nilai personal dan nilai luhur. Seorang bidan memiliki kewajiban personal, yaitu yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat terdapat 6 butir. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya terdapat 3 butir. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya terdapat 2 butir. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya terdapat 3 butir. Lalu yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri terdapat 2 butir. Dan yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air terdapat 3 butir. Nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, kita membahas mengenai kebijakan dan nilai-nilai. Isu adalah suatu berita yang belum tentu benar kerjasamanya, di mana berita itu bisa benar atau salah. Isu dapat menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu hal yang masing-masing memiliki argumentasi, atau isu merupakan topik yang menarik untuk didiskusikan. Argumentasi yang timbul akan bervariasi. Isu muncul karena adanya perbedaan nilai-nilai dan kepercayaan. Isu merupakan gosip atau kabar yang belum pasti, bukan merupakan kenyataan dan lebih ke arah negatif. Etik atau etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku. Etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai benar dan salah yang dianut suatu organisasi atau masyarakat kebidanan adalah seni dan praktik yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi, dan pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan keluarga dan atau orang yang berhati lainnya. Etik dalam pemasalah kebidanan.
Yang pertama, legislating. Ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan. Yang kedua, lisensi. Pemberian izin praktik sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian kewenangan dan untuk meyakinkan klien. Yang ketiga, deontologi atau tugas keputusan yang diambil berdasarkan keterikatan atau hubungan dengan tugas dalam pengambilan keputusan. Perhatian utama yaitu pada tugas. Yang keempat, hak. Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan keinginan, kebutuhan, dan kepuasan. Yang kelima, institutionis. Keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus per kasus. Dalam teori ini, ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama pentingnya. Yang keenam, benefis, yaitu keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan klien. Malfeasance, yaitu keputusan yang diambil merugikan pasien. Yang ketujuh, malpraktik, di mana praktik yang terjadi karena ceroboh, lupa, dan gagal mengkomunikasikan. Yang kelima, kita akan membahas mengenai pertimbangan nilai-nilai. Pertimbangan nilai-nilai. Pada tahun 1985, The American Association College of Nursing melaksanakan suatu proyek termasuk di dalamnya mengidentifikasi nilai-nilai personal dalam praktik kebidanan profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasikan 7 nilai-nilai personal profesional, yaitu yang pertama, aesthetic atau keindahan, kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian. Seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas, dan kepedulian. Yang kedua, altruisme atau mengutamakan orang lain. Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen, asuhan, kedermawanan, dan kemurahan hati, serta ketekunan. Yang ketiga, equality atau kesetaraan. Memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri, dan toleransi. Yang keempat, freedom atau kebebasan. Memiliki kapasitas untuk memiliki kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri. Yang kelima, human dignity atau martabat manusia. Berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu, termasuk di dalamnya yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan. Yang keenam, justice atau keadilan. Menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal, termasuk objektivitas, moralitas, integritas, dorongan, dan keadilan, serta kewajaran. Yang ketujuh, truth atau kebenaran. Menerima kenyataan dan realita, termasuk akuntabilitas, kejujuran, keunikan, dan reflektivitas yang rasional. Nah, yang keenam, kita akan membahas mengenai standar perilaku, etika, dan kualitas dalam pelayanan kebidanan berbasis tim. Yang pertama, kode etik profesi. Dalam praktik kebidanan, menjalankan kode etik profesi menerapkan kode etik seperti kompetensi, kewenangan, keputusan, mempertanggungjawabkan praktik kebidanan. Yang kedua, tanggung jawab. Seorang bidan harus mampu mempertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Lalu yang ketiga, melakukan kolaborasi dan rujukan. Kolaborasi interpersonal sangat penting dalam keselamatan pasien. Nah, sekian bahasan mengenai nilai personal dan profesional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.